Summa inna nara an nazkuraha huna syai'an yasira. Kemudian kata pengarang kitab nih Al-Habib Abdul Al-Haddad, inna nara, sungguh kami melihat, an nazkuraha huna syai'an yasiran, bahwasanya kami akan menyebut di sini sesuatu yang sedikit, mimma yata'allaqu bil wilayat, yang terkait tentang kekuasaan. Fa inna hadzal maudi'a min ansabil mawadi'i, karena di tempat ini merupakan tempat yang paling cocok li dzikri zalika, untuk menyebutkan hal tersebut. Jadi Al-Habib Abdul Al-Haddad akan menyebutkan terkait tentang kekuasaan. Wilayah itu hanya kekuasaan. Kalau sahibul wilayah artinya orang yang memiliki kekuasaan. Ya, jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad bilang di sini kami akan menyebutkan ya sesuatu yang sedikit yang terkait tentang kekuasaan, karena kelihatannya di tempat inilah yang paling cocok untuk disebutkan masalah itu. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani amaddanallahu wa iyyakum bidawami taufiqi anna ta'arruda lil wilayati bihi khatarun. Dan ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku, ikhwan itu saudara seiman, saudara seagama, itu namanya ikhwan. Kalau ikhwah itu saudara sekandung. Ya, jadi kita ada ikhwah, ada ikhwan. Ini kalau kita nih semuanya nih ikhwan nih, saudara seiman seagama. Kalau yang dari segi biologis ya satu darah itu namanya ikhwatun, saudara sekandung namanya. Nah, kata pengarang kitab, wahai segenap saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kita, kepada kamu, dengan terus diberikan taufik, diberikan taufik. Taufik itu artinya apa sih? Allah kasih kemampuan kita untuk selalu taat. Itu namanya taufik. Khalqu qudrati ta'ah 'alal 'abdi. Jadi Allah berikan kemampuan kepada seseorang untuk taat. Nah, itu namanya taufik. Ada lagi hidayah. Kalau hidayah itu dikasih iman, kasih Islam, itu faktor hidayah. Jadi orang beriman, orang itu masuk Islam, nah itu faktor hidayah. Jadi ada taufik, ada hidayah. Biasanya hidayah dulu, habis hidayah taufik. Kalau hidayah itu ya orang yang udah masuk Islam tuh, yang beriman tuh dapat hidayah. Kalau dia nggak beriman berarti belum dapat hidayah. Nah, kalau orang udah dapat hidayah, tinggal satu lagi yang harus kita minta, taufik, supaya kita ada kemampuan untuk taat kepada Allah. Orang kalau udah dikasih taufik udah enak aja Bapak, saudara. Ya, mau taat gampang, ringan langkahnya. Bangun malam tahajud gampang. Ya, mau ngaji mudah sama dia. Mau beramal sholih, bersedekah, menurut dia udah enak aja. Enggak ada beban, ringan. Kenapa? Karena udah dapat taufik. Tapi ada juga orang ibadah itu berat banget dah. Ketika mau sholat, kayaknya sholat tuh berat benar. Sehingga kata Allah, wa iza qamu ilas sholati qamu kusala. Apabila mereka mau melaksanakan sholat, mereka sholatnya ya kusala, males banget, berat bener kayaknya. Nah, ini mudah-mudahan kita dapat taufik sehingga sholat enggak berat. Bahkan kita jadikan ibadah itu menjadi kebutuhan, bukan menjadi apa? Beban. Nah, karena dapat taufik. Ya, makanya orang kalau dapat taufik kelihatan enak banget dah. Ya Allah, rajin ibadahnya. Tapi ada juga orang susah banget sama ibadah. Ya suruh sholat tuh susah benar. Ya, tuh seperti itu.
sesungguhnya menjelaskan terkait tentang masalah kekuasaan ini ada satu khotorun, satu hal yang bahaya. Wa anna dukhula fiha, dan masuk di dalam masalah kekuasaan, wa taqlida, dan taklid ikut li ahdatiha, bagi janjinya, min asqalil umuri, itu termasuk urusan yang paling berat, wa asyaqiha, dan paling masyaqqat. Kita kalau udah bicara masalah wilayah kekuasaan, kata pengarang kitab nih, itu berat ya, sungguh amat berat sekali. Makanya kekuasaan yang dibebankan kepada seseorang itu benar-benar amanah, sehingga dia harus bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Fayan bagi lil mu'minil musyfiqi ala dinihil haris ala najati nafsihi wa salamatihi wa khalasiha ayah tariza minal wilayat. Maka sebaiknya bagi orang mukmin yang ada rasa takut terhadap agamanya, yang punya keinginan supaya selamat dirinya dan bebas dirinya, jauhkan dari wilayah, dari bentuk-bentuk kekuasaan. Wa yataba'ada anha, dan dia menjauhkannya dari kekuasaan tadi. Mewajada sesuatu yang ia bisa temukan, ila zalika, kepada hal itu, sabilan, sebagai salah satu jalannya. Kalau memang kondisinya kita masih bisa ya menjauhkan daripada kekuasaan, lebih bagus kita tinggalkan aja. Tapi kalau kita memang berkompeten dan nggak ada lagi yang lebih layak kecuali orang itu tuh yang kira-kira pantas, ya udah silakan ya pegang itu wilayah, itu kekuasaan, jangan sampai dipegang oleh orang lain. Nah begitu. Tapi kalau kita nanti nggak mampu, lebih bagus kita jangan terima ya kekuasaan jabatan tersebut. Tapi kalau kita mampu dan memang ini kelihatan cocok, kalau bukan kita nanti takutnya diselewengkan oleh orang lain, silahkan. Nah seperti itu Bapak Saudara ya. Tapi kalau seandainya kita wah kali mampu saya nih ya, kata Al Habib Abdul Al Haddad, lebih bagus jauhkan. Summa inna min ahamil wilayati al imaratu was sultanatu summal qada'u wal hukmu. Kemudian di antara kekuasaan yang paling penting yaitu imarah, sultanah, keamiran ya, jadi kekuasaan yang tertinggi ya itu. Ada lagi kudoh, hakim ya, hakim yang menetapkan ya, salah satu ya nanti penetapan hukum-hukum itu diantaranya. Summal wilayatu ala amwalil yatama, kemudian nanti ada lagi kekuasaan yang diberikan yaitu amanah untuk mengurusi harta anak yatim, wal auqab, dan wakaf. Nah, ini juga berat. Kalau ada orang dikasih jabatan untuk ngurusin harta anak-anak yatim atau barang-barang wakaf, nah itu juga termasuk berat. Wa nahwi zalika, dan umpama itu. Wa fi jami'iha khotorun, dan itu semuanya khotor. Artinya khotor itu bahaya. Kalau kita kagak mampu, lebih bagus jangan. Tapi kalau kita mampu, silakan laksanakan dengan penuh amanah. Nah begitu. Makanya kata Nabi, iza wusidal amru, apabila segala urusan diserahkan kepada orang yang tidak mampu, pantaziris sa'ah, tunggu aja kehancurannya. Tuh, makanya kita harus mengukur diri kita. Kalau kita ini misalnya dikasih kekuasaan kagak mampu, lebih bagus kita jangan. Udah saya nggak mampu nih, ya lebih bagus yang lain aja. Nah begitu. Tapi kalau mampu terima, apalagi memang dicakap, dia kompeten. Kalau dia nggak terima bisa hancur nih urusan. Silahkan terima, nggak apa-apa.
laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Nanti mudah-mudahan dia akan dapat ganjaran pahala yang besar. Tapi kalau memang dia nggak mampu, ya lebih bagus dilepaskan. Seperti itu Bapak Saudara. Ya, jadi artinya tinggal lihat situasi dan kondisi. Kalau memang kita kompeten, kita memang mampu, jangan dilepaskan, jangan ya ditolak, silakan. Daripada nanti yang mimpin itu nggak bagus, nggak kompeten, nah seperti itu. Tapi kalau kita kagak mampu, takutnya mungkin hancur, mungkin rusak urusan. Nah begitu. Jadi ya segala sesuatu diserahkan kepada orang yang ahlinya. Kalau nggak ahlinya pantas jadi sah. Tunggu aja kehancurannya. Seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam fil imarati awaluha mulamatun wasaniha nadamatun wa akhiruha azabun yaumal qiyamah. Kata Nabi, Rasulullah bersabda terkait tentang kekuasaan, itu awalnya ya banyak caci maki, keduanya penyesalan, terakhirnya azab nanti dari kiamat. Al hadisa, baca tuh hadis secara sempurna. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min walin yali asratan fama fauqa zalika illa ji'a bihi yaumal qiyamati maglulatan yaduhu ila unukihi pakahu adluhu au baqahu juruhu. Nabi bersabda, tidak ada seorang yang memimpin 10 orang saja. Misalnya kita nih ada 10 orang, ada pemimpinnya 1. Nah itu nanti ya dia di hari kiamat akan didatangkan dalam keadaan terbelenggu, terikat tangannya sampai lehernya. Dan nanti yang bisa melepaskan ikatannya itu apa? Keadilannya. Tuh, jadi itu kalau kita dikasih kekuasaan, amanah, jangan banyak mimpin 10 orang aja. Misalnya ada jamaah nih, kita disuruh jadi pimpinannya, ya 10 orang. Nah itu nanti pada hari kiamat kita akan terikat, terbelenggu. Tangan kita sampai leher kita terbelenggu, terikat. Itu bisa dilepaskannya ikatan tersebut dengan apa? Dengan sifat adilnya dia dalam memimpin. Tuh, jadi ketika dia memimpin adil, itu ikatannya akan terlepas. Tapi kalau ketika dia memimpin tidak adil, ya udah ikatannya semakin kuat, semakin kuat. Nah ini makanya pemimpin yang adil itu begitu istimewa. Sampai-sampai nanti ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan. Tidak ada perlindungan lagi kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 1-nya imamun adilun, pemimpin yang adil. Penguasa yang adil. Makanya kalau penguasa yang adil, pemimpin yang adil, udah di dalam surga deh. Itu yang pertama, dapat perlindungan dari Allah. Ya, nah seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu enggak adil, nah itu nanti dia akan terbelenggu, terikat, lehernya sampai tangannya terikat. Kalau enggak ada ya keadilannya, itu ikatannya tidak bisa terlepas. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waroda annal waliya yuqifu ala jasri jahannam fa in kana muhsinan naja wa in kana musian in haraqa bihil jasru fa huwa fi jahannam sab'ina kharipan. Ada keterangan hadis penguasa, pemimpin itu nanti akan diberikan satu tempat di jembatan neraka jahanam. Jadi kalau seandainya dia baik, maka selamat dia, berjembat di Shiratal Mustaqimnya selamat. Tapi kalau dia nggak baik, maka dia akan terjatuh di jembatan tersebut, kemudian terprosok ke neraka jahanam. Yang di situ katanya ya jaraknya sab'ina kharipan, 70 ya kharib. Ya jadi neraka jahanam itu dalam sekali Bapak Saudara. Ya, dalam sekali.
Wa warada aidan la yawaddanna rijalun law anna zawaibahum ay syu'urahu wa sahama uliqat bisaraya bainas samai wal ardi walam yaluna min amril muslimina syai'a. Kata Rasulullah, nanti ada orang-orang itu ya akan ya diikat dengan rambut-rambutnya antara langit dan bumi, dan mereka itu tidak melakukan secara amanah dari urusan-urusan orang Islam sedikit pun. Ya, jadi kalau ada orang dikasih kekuasaan amanah, kemudian dia tidak bisa ya melakukannya, sehingga ya urusan orang Islam itu terbengkalai. Nah, nanti mereka itu akan diikat dengan rambut-rambutnya ya di neraka jahanam. Wa qala alaihi salatu wassalam fil qada'i man ja'ala qadiyan faqad zahaba bi ghairi sikinin. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda terkait tentang hakim. Hakim kudoh namanya. Orang yang menetapkan hukum itu namanya kudoh. Ya, siapa yang menjadikan hakim qadi, sama aja dia udah membunuh tanpa pisau. Tuh, makanya dulu ulama-ulama kita bilang kalau orang mau jadi qadi, mau jadi hakim, itu tolong dipikir-pikir 1000 kali. Sebab kalau dia masuk menjadi hakim, sama aja dia menyembelih ya dirinya tanpa pakai pisau. Disembelih dirinya tapi nggak pakai pisau. Makanya banyak yang kagak mau jadi hakim, jadi qadi. Sebab kata Nabi, kalau ada hakim 3, maka yang 2 itu masuk neraka, yang 1 masuk surga. Jadi lebih banyak yang kagak adilnya, karena ujiannya berat Bapak Saudara. Apalagi kalau ujian harta. Ya, kita mau memberikan keputusan, mau menyidang satu ya keputusan. Itu tuh besok mau mengadakan sidang, mungkin malamnya banyak ujian kita tuh. Mungkin ada yang nawarin mobil, ada yang nawarin harta, ada yang nawarin macam-macam. Yang penting ya bisa mengikuti keinginan dia. Nah, bagaimana kita tuh? Kalau kita jadi hakim yang adil, wah hebat, surga. Tapi kalau kita kagak kuat, ya itu kita dikasih tuh materi, harta, pangkat, namun ancamannya neraka. Tuh makanya orang kalau udah masuk dalam wilayah ya hakim qadi, kata Rasulullah, sama aja dia membunuh dirinya bi ghairi sikinin, nggak pakai pisau. Kan biasanya orang kalau membunuh diri pakai pisau ya. Ini enggak. Ya, jadi dia membunuh diri bi ghairi sikinin. Dia udah masuk ke dalam ya ranah ya seperti itu. Waktu Pak Kiai Haji Abdul Hadi bilang kalau jadi hakim tunggu dulu dah, lebih bagus yang lain aja. Nah, seperti itu. Semua hakim berat. Ya, itu jadi hakim itu berat, ujiannya berat banget. Tapi kalau dikuat imannya silahkan. Ya, itu insya Allah nanti pahalanya besar sekali. Tapi kalau seandainya dia nggak kuat, ya dia terpengaruh dengan godaan-godaan rayuan iblis. Nah, ini bahaya. Faqad zabaha bi ghairi sikinin. Sama aja dia sudah membunuh dirinya tanpa pakai pisau. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man qada bil jahli fa huwa finnari wa man qada bil juri fa huwa finnari wa man qada bil adli ya fajaro ayan jua kapapan aila lahu wala alaihi al hadisah. Ini kata Nabi nih, siapa yang memutuskan hukum dengan kebodohan, maka dia adanya di neraka. Tuh. Jadi dia jadi hakim, memutuskan suatu persoalan, tetapi bukan berdasarkan ilmu, dengan jahilnya, kebodohannya, di neraka. Siapa-siapa yang memutuskan dengan kezaliman, di neraka juga. Nah, siapa-siapa yang memutuskan dengan keadilan, nah itu dia akan selamat. Kalau dia memutuskannya dengan penuh keadilan, itu satu yang selamat. Tuh, makanya ini yang satu ini yang berat nih. Ya,
Bagaimana seorang hakim bisa berlaku adil, ya insya Allah itu dia akan selamat dunia akhirat. Ya ini kalau kita misalnya nih anak-anak kita ya jadi hakim misalnya, nah kasih tahu tuh, jadilah kalau mau hakim jadilah hakim yang adil, nanti mudah-mudahan selamat dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau yang dua tadi, nah itu finnar kata Nabi, adanya di neraka semuanya. Ailalahu, tidak bagi dia, wala alai, dan juga tidak atasnya. Al hadisah, baca tuh hadis dengan sempurna. Wabil jumlati, kesimpulannya dari hadis-hadis yang di atas, fal bu'du minal wilayati wal hazmu, maka menjauhkan daripada kekuasaan itulah ya keputusan yang terbaik. Walladzi yanbaghi, dan yang layak, fa in baliyal abdu biha fal ya'rif ma lillahi alaihi wa fiha, maka kalau seandainya itu iya bagi hamba manusia, maka hendaklah dia harus mengetahui malillah, tidak ada bagi Allah alaihi, atasnya, fiha, dalam wilayah, wali ibadihi, dan untuk hamba-hambanya. Summal yajtahid, kemudian bersungguh-sungguhnya, wa yusmir fil wafa, dan dia berusaha untuk memenuhi dengan sebaik-baiknya, bidzalika, dengan hal tersebut. Jadi kalau memang dia pantas dan layak untuk menjadi hakim, silahkan, tapi dia harus bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Wa fi iqamatihi, dan di dalam menegakkannya. Wal amalu bihi min ghairi tafritin wala idaatin wala ajzin wala taksirin, dan dia boleh melaksanakannya tanpa ya tafrid, ya idoah, ya tanpa melampaui batas, tanpa menyia-nyiakan, dan tanpa ada kelemahan, wala taksirin, dan tanpa kelalaian. Tuh, jadi harus benar-benar ya amalannya didasari dengan ilmu. Fabizalika, maka dengan hal tersebut, yanju, maka dia akan selamat, minal wa'idil wabil, dari ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Wa yafuzu bisawabil jazili, dan insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan pahala yang sangat besar. Wa qad qala alaihi salatu wassalam li yaumin min imamin adilin khairun min ibadatis sittina sanatan. Dan Rasulullah telah bersabda, dalam satu hari Rasulullah bilang begini, imam yang adil itu nilainya lebih bagus dari ibadah 60 tahun. Tuh. Ibadah 60 tahun lama gak kira-kira? Lama. Tapi kalau ada imam yang adil, pemimpin yang adil, itu nilainya lebih bagus. Imam yang adil di sisi Allah nilainya lebih bagus kebanding daripada orang yang ibadahnya 60 tahun. Ya, misalnya kita jadi Pak RT nih, ya, atau jadi Pak RW, jadilah kita pemimpin yang adil. Jadi Pak RT jadi pemimpin yang adil, benar-benar ngurusin rakyat. Jadi kepala ya rukun warga Pak RW atau Ibu RW. Nah, jadilah sebagai pemimpin yang adil, nanti ya dapat pahalanya besar kebanding daripada ibadah 60 tahun. Ya, kebanding daripada ibadah 60 tahun. Nah seperti itu. Masya Allah. Tuh. Atau kita di keluarga kan jadi pemimpin juga kita. Ya. Kita kan jadi kepala keluarga sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki sebagai pemimpin. Ya, terhadap orang perempuan. Makanya kita dikasih kepercayaan menjadi kepala keluarga sebagai pemimpin. Manakala kita bisa memimpin dengan seadil-adilnya di keluarga, kita punya rakyat. Rakyatnya siapa? Istri, anak-anak kita. Nah, kalau kita bisa benar-benar adil, insya Allah pahalanya lebih bagus daripada 60 tahun kita ibadah. Tuh, jadi kita nggak usah bicara-bicara yang jauh-jauh dulu dah. Ya, di dalam keluarga aja dulu kita urusin. Kalau kita memang udah bisa menjadi pemimpin yang baik, ya itu insya Allah keluarga udah berhasil, nanti masyarakat akan berhasil, RT-nya akan berhasil, RW-nya pun akan berhasil. Jadi kita
Dari yang terkecil dulu dah, kita nggak usah bicara-bicara yang besar-besar dulu. Dari kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti terkait tentang kepemimpinannya. Nah, kita pemimpin di mana? Di keluarga. Kita punya istri, kita punya anak. Nah, bagaimana kita bisa memanage supaya keluarga kita itu benar-benar menjadi baiti jannati, ya, menjadi rumahku itu ada sorga buat aku. Nah, insya Allah tuh Bapak Saudara, kalau kita udah bisa berhasil memimpin dalam keluarga, insya Allah nanti ke masyarakat jadi bagus gitu. Sebenarnya intinya di keluarga, ya, bicara itu yang paling penting di keluarga dah. Kalau anak-anak kita bisa pimpin dengan baik, menjadi anak yang sukses, istri kita menjadi istri yang solihah, udah berarti kita ini udah berhasil di dalam memimpin. Dan kepemimpinan kita nilainya itu lebih bagus daripada orang yang ibadah 60 tahun. Itu yang disebut dengan khairun min ibadati sittina sanatan. Jadi lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Wa hadda yuqamu fil ardi bihaqqihi azka fiha min matori arba'ina sobahan. Dan juga itu nilainya lebih bersih dari hujan 40 hari setiap pagi. Itu orang kalau tiap hari hujan bersih kan, ya itu insya Allah kalau kita menjadi pemimpin yang adil lebih bersih lagi dari siraman air hujan tiap pagi 40 hari berturut-turut. Wa waroda, dan telah datang keterangan hadis annal imamal adila mustajabud da'wati. Sesungguhnya imam yang adil, pemimpin yang adil, itu doanya mustajab. Tuh, jadi kalau ada pemimpin yang adil Pak, kalau dia berdoa, doanya mustajab. Masya Allah, hebat banget itu. Jadi ketika dia berdoa, doanya diijabah sama Allah. Wa annahu la yastahibu bihil illa munafik. Dan sesungguhnya itu tidak bisa diremehkan kecuali orang-orang munafik. Wa innahu ahadus sab'ah, dan sesungguhnya salah satu 7 kelompok alladzina yuzilluhumullahu fi zillihi, yang nanti Allah kasih perlindungannya dalam perlindungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, di hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia di hari kiamat yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Tidak ada lagi yang memberikan perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya dari 7 kelompok tadi siapa yang mendapat perlindungan? Yaitu imamun adilun, penguasa, pemimpin yang adil. Ya, termasuk kita di keluarga. Kalau kita di keluarga menjadi pemimpin yang adil, ya insya Allah nanti kita termasuk dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ya, dari 7 kelompok itu orang yang di malam hari bisa menangis karena takut sama Allah. Dibangun malam tuh Pak, kemudian diingat sama dosa-dosa, dinangis. Nah, itu termasuk tuh dapat perlindungan dari Allah. Makanya kita harus belajar begitu tuh. Kita pernah nggak menangis ingat sama dosa-dosa? Nah, kalau kita pernah menangis ingat sama dosa-dosa kesalahan kita, itu termasuk 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita suruh nangis susah, ingat sama dosa susah, ya nangis gitu. Tapi kalau duit kita hilang nangis gampang. Nah, begitu. Tapi kalau ingat sama dosa, suruh nangis gitu, ingat sama dosa-dosa kita, susah banget dah. Tuh, makanya kita kalau malam hari itu bangun jam 3, jam 3:30, ya kita sholat, ingat sama dosa-dosa. Kalau kita bisa nangis, itu termasuk yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-muqsituna yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminir rahman. Tuh hadisnya ada lagi. Pemimpin-pemimpin yang adil nanti dari kiamat, dia itu ada di atas mimbar. Mimbar itu bercahaya
di sebelah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Tuh, jadi pemimpin itu begitu mulia. Kalau dia adil, kalau dia baik, ya, sehingga di hari kiamat ditempatkan di atas mimbar. Kan yang namanya mimbar ini mulia, Bapak Saudara. Enggak semuanya yang bisa di atas mimbar ini. Ya, jadi ini orang-orang mulia yang dikasih kepercayaan, ya, dia bisa naik ke atas mimbar. Nah, nanti pemimpin-pemimpin yang adil dari kiamat itu dia ada di atas mimbar, di sebelahnya Allah Subhanahu wa taala, dan bercahaya. Mimbarnya itu bercahaya. Masya Allah. Nah, begitu. Nah, makanya ayo, mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang adil. Minimal bukan pemimpin yang ini kita sendiri, ya, kita sendiri sebagai kepala keluarga. Ya, mudah-mudahan kita menjadi kepala keluarga yang benar-benar adil, bisa, ya, benar-benar membimbing istri dan anak-anak kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita masuk dalam kategori pemimpin yang adil, yang nantinya diberikan tempat yang istimewa, yaitu di mimbar-mimbar yang, ya, di situ, ya, muncul cahaya-cahaya, ya, karena begitu mulianya. Saya kira sampai sini. Ya, nanti baru, ya, wal muqsituna hum ahlul adli dan seterusnya. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita baca, memang jadi pemimpin itu berat. Ya, kalau memang kita nggak punya kompeten, lebih bagus kita jangan ambil itu kepemimpinan. Tapi kalau seandainya kita punya kompeten, silahkan ambil. Tapi ketika kita menjadi pemimpin yang benar-benar adil, nanti dapat, ya, nilai-nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita semuanya menjadi pemimpin yang adil, yang baik, yang mudah-mudahan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.